dalam penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 ini sebenarnya mengandung makna yang sangat mendalam, yaitu pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moral bangsa. Pokok-pokok ini bersumber dari Pancasila yang dijabarkan dalam batang tubuh melalui pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Nah, lalu ada hubungan yang bersifat kausal dan bersifat organis, teman-teman. Makna tadi saya menjelaskan tapi tidak ada suaranya ya. Kita ulangi lagi lah. Jadi hubungan kausal ini mengandung pengertian bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan bagian atau penyebab dari adanya batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Anda tahu nggak apa yang dimaksud dengan batang tubuh? Batang tubuh itu mulai dari pasal 1 sampai pasal terakhir di Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Anda ini di rumah dan masih punya buku tentang Undang-Undang Dasar 1945 itu, yang ada yang kecil, ada yang panjang itu buku Undang-Undang Dasarnya, silakan kita buka bareng-bareng lah, atau nanti bisa dengan ambil sambil dengan buka. Yang dimaknai dengan pembukaan ya tentunya seperti halnya yang biasa teman Anda atau Anda pernah lakukan ketika upacara bendera setiap hari Senin ketika di sekolah dulu. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu segala bangsa dan oleh sebab itu dan seterusnya itu tentu 98% di antara kalian masih hafal tentang kata per kata dari pembukaan Undang-Undang Dasar tadi. Tapi tidak hanya sebatas kata per kata, bahwa sebenarnya kalimat atau kata yang terdapat di pembukaan ini memiliki makna yang mendalam sebagai pembuka dari atau inti dari seluruh pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Dulu waktu saya kuliah, karena saya kuliah ngambilnya di pendidikan kewarganegaraan, dosen saya itu tagihannya mudah untuk UTS. Mata kuliah Undang-Undang Dasar. Jadi mata kuliah itu memang khusus untuk mengkaji lebih jauh, mengkaji lebih dalam tentang Undang-Undang Dasar. Tagihannya sederhana, tapi sangat sulit bagi mahasiswa menghafalkan mulai dari pasal 1 sampai pasal terakhir dari Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak boleh ada kata atau huruf yang terlewatkan, bahkan titik komanya. Ya, itu bagian dari dinamika. Tentunya kalau jenengan saya minta demikian, tidak pas juga, karena itu bukan domain kalian sebagai calon guru pendidik kewarganegaraan, tapi kalian adalah calon pendidik guru matematika. Jadi bukan itu yang kalian hafalkan, kan tentu hal-hal yang berkaitan dengan matematika. Akan tetapi penjabaran Pancasila ini dalam hubungan kausal dan hubungan organis merupakan hubungan yang tak terpisahkan, yang tidak bisa kita pisahkan. Maksudnya kita nggak mau menganggap pembukaan Undang-Undang Dasar, tapi juga kita harus mampu mengkaji lebih jauh tentang batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dijabarkannya pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar yang bersumber dari Pancasila ke dalam batang tubuh, maka sebenarnya Pancasila tidak saja merupakan suatu cita-cita hukum, tapi juga menjadi hukum positif. Tentu jangan masih ingat tingkatan atau hierarki dari hukum di Indonesia. Yang tertinggi adalah Pancasila. Di bawah Pancasila ada Undang-Undang Dasar. Di bawah Undang-Undang Dasar ada Undang-Undang. Atau di bawahnya ada Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ada PP, peraturan pemerintah. Kemudian ada Perpres yang setara dengan PP, artinya ada yang menyetarakan, ada yang tidak. Kemudian ada Permen, peraturan menteri, dan ke bawahnya ada Perda, peraturan daerah gubernur maupun peraturan daerah kabupaten. Dan paling bawah adalah Perdes, peraturan desa. Itu hierarkisnya. Misalkan nih, suatu perda tidak sesuai dengan peraturan menteri atau peraturan pemerintah di undang-undang peraturan di atasnya, maka secara otomatis peraturan tersebut dikatakan bisa tidak berlaku karena menyalahi aturan dari
peraturan yang ada di atasnya. Misalkan nih, sekarang yang lagi hits tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu misalkan apa sih sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja? Adalah sekelompok atau ya bisa dikatakan itu undang-undang besar ya, sebuah undang-undang besar yang bisa menyangkut seluruh elemen yang berkaitan dengan perekonomian, ketenaga kerjaan, sosial, bahkan semuanya di semua sektor kehidupan. Maka tidak heran kemarin teman-teman mahasiswa dan kalangan-kalangan intelektual yang tidak sependapat mengatakan bahwa undang-undang ini menyalahi semangat Pancasila dan amanah yang diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar. Maka secara regulatif, misalkan masyarakat menolak adanya suatu undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR, entah dengan alasan apapun DPR mengeluarkan itu dan entah alasan apapun masyarakat menolaknya, maka secara prosedural masyarakat bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Judicial review-nya yang apa? Bisa per pasal, bisa per ayat, dan bisa keseluruhan. Maka ketika kemarin mengemuka, kalau Anda menyimpan nomor saya kemarin itu, teman-teman mahasiswa banyak yang DM saya, Pak minta dong linknya tentang RUU atau undang-undang yang didok oleh DPR. Saya kasih saja RUU-nya. Tapi setelah saya kasih, kebanyakan pada kaget. Kenapa kaget? Karena halamannya lebih dari 2000 halaman. Saya harapkan teman-teman bolehlah kita memprotes apapun, bolehlah kita tidak sepakat dengan apapun. Saya pun sendiri tidak begitu sepakat dengan beberapa pasal atau item yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Maka saya mengkritisinya adalah saya membaca dulu. Saya mencari kelemahannya dulu atau mencari ketidaksesuaiannya dulu. Baru saya utarakan kepada sumber-sumber yang menurut saya itu tepat. Jadi tidak hanya ikut-ikutan demo, tapi ketika ditanya, apa yang kamu ikutkan demo? Saya tidak tahu, saya ikut teman saya. Nah, itu juga tidak pas. Intelektual milenial harusnya mampu melakukan debat argumen yang edukatif, yang bisa dipertanggungjawabkan. Benar salahnya, tidak pasnya, atau seterusnya. Itu harusnya demikian. Jadi tidak hanya ikut-ikutan. Saya juga malu sendiri. Dulu waktu saya mahasiswa, pernah juga sih ikut-ikutan demo, tapi seringkali saya yang masuk ke gedung DPRD-nya, DPRD Kabupaten Provinsi Jawa Tengah, atau bahkan saya pernah ke DPR, tapi masuk kemudian ikut audiensi dengan para anggota legislatif. Jadi saya tahu betul apa yang saya suarakan. Maka seyogianya para mahasiswa itu tidak hanya mampu bersuara keras tapi tanpa ada isi, tapi juga saya harapkan lah kita tidak setuju, saya juga tidak setuju dengan adanya undang-undang itu. Beberapa bagian ya, tidak semuanya. Tapi tolong dibaca dulu, jangan asbun saja. Itu yang saya utarakan di beberapa waktu yang lalu di status saya. Terima kasih ada teman-teman yang merespon positif, bahkan luar biasa bagus sekali responnya. Nah, saya harapkan kalian juga demikian ya. Karena mahasiswa itu kalau tidak kritis jangan jadi mahasiswa. Jadi aja tukang becak itu. Tukang becak aja banyak yang kritis itu ngetikannya omongan-omongannya di warung-warung kopi. Masa kalian nggak kritis? Masa karena ikut-ikutan kan ya malu-maluin juga kan? Oke, kembali ke tadi. Jadi kalau tadi kita membahas mengenai pokok pikiran yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ada penjabaran dari pokok-pokok pikiran tadi. Setidaknya ada 4 pokok pikiran yang menjadi penjabaran dari Pancasila di Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, berintikan persatuan. Maknanya apa? Maknanya bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini pokok pikiran pertama. Jadi pokok pikirannya adalah persatuan. Kemudian pokok pikiran yang kedua adalah keadilan sosial.
Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Hendak. Ini kalimat yang memang sebenarnya kurang tepat ya, hendak. Berarti kalau tidak hendak, tidak perlu keadilan sosial. Nah, kembali lagi itu adalah will atau keinginan dari para pemimpin kita. Mau nggak mereka mensejahterakan rakyat, mau nggak mereka adil kepada seluruh rakyat. Ya, wallahu a'lam, kalian bisa menilai sendiri. Yang ketiga, pokok pikiran ketiga, berintikan tentang kedaulatan rakyat. Bahwa sebenarnya yang berdaulat atas negeri ini bukan Pak Jokowi, bukan Pak SBY, bukan sebelum Pak SBY, Bu Mega, bukan Habibie, bukan Gus Dur, bukan Soekarno, bukan pula Pak Harto. Tapi yang berdaulat kepada negeri kita adalah rakyat kita, seluruh elemen rakyat. Ya, bisa bilang kita, kami, lo, gue, whatever lah. Karena kalau bilang kami itu sekarang berafiliasi kepada seseorang atau kelompok tertentu, kita juga sebenarnya berkelompok pada afiliasi tertentu. Ya whatever lah sebutannya. Pokoknya rakyat gitu aja ya. Rakyat yang mana jangan kamu definisikan lebih lanjut. Ya rakyat, seluruh rakyat. Tidak ada yang terkecualikan. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Ini pokok pikiran yang ketiga. Kemudian pokok pikiran yang keempat adalah, intinya adalah Tuhan yang Maha Esa. Bahwa Tuhan yang Maha Esa, kalau kita semuanya Islam ada Allah Subhanahu wa taala, telah mengajarkan kepada kita dan selalu menekankan kepada kita melalui firman-firman-Nya bahwa kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Kita bahas lebih lanjut tentang pokok pikiran, 4 pokok pikiran tadi. Jadi dari pokok pikiran yang pertama ini pada intinya adalah penyelenggaraan negara, dan setiap dari warga negara, berarti kita, kami, lo dan gue, itu wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau perorangan. Itu maunya dari pokok pikiran pertama. Tapi faktanya, Anda bisa menilai sendiri. Apakah kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau perorangan? Silakan Anda bersikap kritis. Ya. Selanjutnya, pokok pikiran kedua, yang merupakan kausa finalis. Kausa finalis adalah kausa yang paling akhir. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa tujuan atau cita-cita yang tidak dicapai melalui pikiran ini itu ditentukan dengan jalan dan aturan yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar. Bagaimana cara menjalankannya? Semuanya tidak bisa berjalan tanpa adanya persatuan. Maka untuk menjalankan pokok pikiran pertama tadi, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan, harus ada persatuan. Apakah sekarang persatuan sudah terbentuk? Kalian bisa nilai sendiri. Ingat ya, semua perspektif itu sah-sah saja. Ada yang di antara kalian yang berperspektif positivistik, artinya memandang segala sesuatu dengan sifat yang positif, ada dari pikiran positif. Tapi ada juga yang di antara kalian yang memandang segala sesuatu itu dengan cara waspada. Jadi ini bagus, tapi kalau tidak kita waspadai hal 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, akan menjadi bumerang atau bencana bagi kita. Itu ada orang yang bertipikal semacam itu. Saya termasuk yang positivistik, tapi juga termasuk yang waspada. Seperti halnya tadi yang saya bahas di awal tentang Undang-Undang Cipta Kerja, saya positif thinking saja bahwa undang-undang itu disusun karena memang kita harus menghadapi era baru. Tetapi tunggu dulu, harus kita baca dulu. Ada nggak poin-poin yang memang itu merugikan bagi masyarakat? Ternyata ada. Nah, mungkin itu deh yang menjadi eskalasi demonstrasi para massa. Maka perlu diadakan musyawarah antara rakyat dan wakilnya. Karena itu kan yang memutuskan adalah wakil dari rakyat. Sehingga harus ada diskusi.
Nah, kemarin saya melihat memang di situ ada sedikit kurang ya, kurang diskusi mungkin karena corona atau apa. Saya juga tidak tahu, tapi ya begitulah. Beberapa, tidak semua wakil wakil anggota wakil rakyat kita itu semacam itu. Itu hanya oknum-oknum tertentu saja. Tapi bagaimanapun itu, kalian harus baca undang-undang itu karena mau tidak mau kalian akan terkena dampaknya di tahun-tahun berikutnya. Kalau saya sih sudah aman dari undang-undang itu karena saya menjadi pegawai negara. Jadi nggak masalah sebenarnya. Tapi untuk rakyat secara keseluruhan ya harus dilihat dulu. Selanjutnya, pada pokok pikiran ketiga, inti dari pokok pikiran ketiga ini adalah tadi yang saya sempat singgung di pokok pikiran kedua, bahwa sebenarnya kedaulatan rakyat ini uh, berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kita tidak bisa seperti Yunani, teman-teman. Kalau Yunani ada negara kota, jadi wakil dari rakyat itu dan rakyat bisa berdiskusi bersama-sama dalam status satu stadion misalkan. Tapi karena negara kita adalah negara maritim, negara kepulauan, tidak mungkin juga kita mengumpulkan 270 juta rakyat Indonesia dalam satu tempat. Kecuali itu adalah nanti di padang mahsyar ya. Kalau di padang mahsyar beda lagi, berapapun pasti bisa dikumpulkan oleh Allah. Tapi selama kita belum ada padang mahsyar, rasanya sangat-sangat mustahil sekali kalau kita akan mengumpulkan 270 juta rakyat Indonesia. Maka saya sering mewanti-wanti kepada teman-teman yang sudah punya hak suara itu, tolong deh pikir dengan matang ketika kamu akan mencoblos wakil rakyatmu. Jangan hanya karena uang 20.000, 30.000, 50.000 atau 100.000, kamu terlena dengan uang dan tidak tahu bagaimana karakter, kecerdasan, dan latar belakang dia di masyarakat. Karena itu akan sangat menentukan sekali kebijakan-kebijakan yang akan dibuat di negara kita. Yang tentunya itu akan berakibat langsung kepada seluruh rakyat. Nah sekarang rakyat bergejolak kan, oh di kota pilih kok malah ngono. Ya biasalah masyarakat kita itu semacam itu. Suka lupa kalau disakiti, pernah tersakiti itu suka lupa. Hari ini mungkin beberapa elemen rakyat tersakiti dengan adanya undang-undang cipta kerja, tapi nanti saya yakin tahun 2024 rakyat sudah lupa tentang sakitnya disakiti pada tahun ini. Atau mungkin dulu rakyat mungkin lupa disakiti tahun 97, 96. Sekarang juga yang dipilih orang-orang itu lagi, ya kan? Semuanya yang demo tahun 97, yang demo maupun yang didemo tahun 97, sebenarnya orangnya adalah sama. Jadi, please deh, jadi warga negara yang cerdas itu loh. Silakan memilih, tapi memilih yang cerdas. Itu pesan saya di tahun 2024. Siapapun yang kalian pilih, tolong kalian menjadi pemilih yang cerdas. Ya, karena kedaulatan kita itu kita wakilkan kepada MPR RI dan para anggota parlemen. Maka harusnya kita mampu berpikir rasional cerdas, tidak hanya karena uang. Uang terima, tapi pilih belum tentu. Nek saya kemarin gitu, uangnya tak terima, tapi orangnya belum tentu saya pilih. Kalau orangnya bagus, bisa saja saya pilih. Kalau tidak ngapain juga. Lalu berikutnya, pada pokok pikiran keempat merupakan asas moral bangsa dan negara. Jadi kita punya tanggung jawab moral sekaligus tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab moral itu berarti kepada sesama kita, tapi juga kita punya tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta kita. Maka tidak pas kalau misalkan kita seringkali menyalahi kodrat moral. Kalau Anda berbuat tidak pas,
Saya yakin deh, kalau kamu masih punya hati nurani, pasti di perasaanmu itu ada perasaan tidak enak. Kok begini ya? Kok aku merasa salah ya? Kok tidak pas ya? Itu pasti, karena itu dicipta seluruh makhluk diciptakan Allah yang punya perasaan itu, pasti punya warning tersendiri semacam itu. Misalkan kamu sudah punya pacar, terus kamu janji sama pacarmu, aku tidak akan mengkhianatimu deh, gitu kan? Biasa kan para buaya-buaya darat itu. Tapi ternyata di sisi lain dia pacaran lagi. Meskipun dia seperti tidak ada apa-apa, tapi saya yakin di hatinya itu pasti sudah mewarning dirinya sendiri. Jangan gitu deh, kamu kan pernah janji sama sama pacarmu itu. Jangan begitu deh. Itu pasti begitu. Kecuali kalau hati nurani kita sudah mati. Itu. Bagaimana hati nurani bisa mati? Kalau hati kita keras. Bagaimana cara hati keras? Tidak pernah peduli kepada orang lain. Itu. Maka jangan sampai hati kita keras ya. Yang berikutnya, meskipun ada 4 pokok pikiran, tapi di batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 itu pada era-era reformasi beberapa puluh tahun yang lalu itu mengalami amandemen. Seperti yang kalian tahu, ada 4 kali amandemen di Undang-Undang Dasar 1945. Tapi secara keseluruhan amandemen-amandemen tersebut bisa digolongkan menjadi 3 golongan, teman-teman. Yang pertama tentang sistem pemerintahan negara dan kelembagaan. Mulai dari pasal 1 tentang yang membahas tentang Indonesia adalah negara hukum, kemudian pasal 3 MPR yaitu berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar dengan mekanisme yang ini bisa kalian baca lagi, tidak saya jelaskan secara rinci. Kemudian pada bagian kedua yaitu tentang hubungan antara negara dan penduduknya. Misalkan pada pasal 26 ayat 2 misalkan menjelaskan tentang warga negara Indonesia adalah warga negara yang berada di Indonesia atau lahir di Indonesia atau yang menjadi warga negara Indonesia atas kehendaknya sendiri dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan juga ada warga negara asing dan seterusnya. Itu terdapat pada pasal 26 mengatur hubungan antara negara dan penduduknya. Berikutnya ada di pasal 27 ayat 3 perubahannya. Bahwa warga negara itu wajib untuk melakukan pembelaan kepada negara. Jadi yang melakukan pembelaan itu tidak hanya monopolinya TNI, Polri, tapi juga seluruh elemen masyarakat. Lebih rinci sebenarnya kalau boleh menyebut pada pasal 27 itu sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau biasa disingkat dengan Sishankamranta. Itu mulai dari tentara yang paling utama ya, elemen utama pertahanan, kemudian dibantu kepolisian. Di bawah kepolisian ada elemen masyarakat yang lain, misalkan Hansip itu, atau mungkin Satpam, atau mungkin Menwa, atau mungkin kita sebagai masyarakat Indonesia. Dulu negara kita pernah mewajibkan militer wamil, tapi sekarang tidak mewajibkan wamil. Yang bisa melakukan wajib militer hanya beberapa golongan, misalkan teman-teman yang ada di Menwa. Mereka dilatih, dipersiapkan untuk menjadi elemen cadangan dalam pertahanan negara. Teman-teman Menwa kemarin kalau nggak salah kan ada di Klat atau di mana itu di Rindam, Semarang. Juga demikian lah, kurang lebihnya seperti itu. Kalau misalkan kalian penggemar K-pop atau budaya Korea misalkan, seluruh masyarakat Korea diwajibkan oleh negaranya untuk ikut wajib militer, tak terkecuali artis apapun, setenar apapun dia pada usia tertentu wajib militer, kan demikian. Tapi karena kita pemerintah belum mewajibkan wajib militer, ya hanya golongan-golongan tertentu yang dipersilahkan untuk ikut wajib militer. Itu yang dimaksud dengan Sishankamrata. Poin ketiga dalam hubungan antara negara dan penduduknya terdapat di pasal 29, menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama. Nah, ini adalah kebebasan beragama. Poin yang berikutnya,
pasal 31 bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kalian ketika SD, SMP, SMA atau sederajat ya, tentu ada namanya subsidi yang dilakukan oleh negara, yaitu melalui biaya operasional sekolah atau apalah namanya sekarang itu. Dan di APBN kita 20% minimal itu dianggarkan untuk pendidikan. Sekalipun di masa pandemi saat ini, misalkan beasiswa harus tetap jalan. Karena sebobrok apapun negara atau semiskin apapun negara harus tetap memperhitungkan perkembangan kecerdasan atau pendidikan dari warga negaranya. Masih ingat ketika Jepang dibom di Hiroshima dan Nagasaki, apa yang dikatakan oleh kaisar kepada bawahannya? Berapa jumlah guru yang masih hidup? Bukan berapa triliun kerusakan, berapa infrastruktur yang rusak, berapa rakyat yang mati, tidak. Yang dikatakan atau yang ditanyakan oleh Kaisar Jepang waktu itu adalah berapa jumlah guru yang masih hidup. Karena dengan guru kita bisa membangun semuanya, membangun kembali, bahkan lebih bagus. Itu dicontohkan oleh Jepang, punya semangat yang luar biasa dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa. Semoga saja para pemimpin kita punya semangat yang sama ya. Kalian juga calon pemimpin masa depan juga harus punya semangat yang sama seperti para pemimpin kita. Atau bisa juga lah kalian mencontoh itu Kaisar Jepang, semangatnya bahwa dia mengharus utamakan pendidikan. Dan kalian bisa lihat sendiri kemajuan Jepang itu bagaimana sekarang kan. Luar biasa. Kita sekarang pun masih dijajah oleh Jepang. Buktinya itu seluruh kendaraan kita itu mereknya merek Jepang. Enggak Pak, itu sudah ada yang dibangun di Indonesia, mereknya SMK. Siapa bilang itu dibuat? Iya, dibuat oleh teman-teman SMK, tapi komponennya dari Cina, sama aja kan, bukan dari negara kita. Enggak Pak, itu Toyota itu dibangun di Karawang Pak. Iya, yang bangun di Karawang. Tenaga kerjanya juga orang Indonesia, tapi teknologi Jepang. Kita sampai saat ini belum ada. Kemarin tahun 2000 berapa 2010 atau 2010-an ya, kalian bisa searching itu. Insinyur Engineering Indonesia pernah membuat mobil listrik. Apa itu namanya itu? Ketika Menteri BUMN-nya itu Dahlan Iskan kalau nggak salah. Waktu itu karena masih dalam proses pengembangan ya, tentunya mobil dalam pengembangan itu kan rusak biasa, nabrak biasa kan itu. Namanya juga masih proses pengembangan. Nah, apa yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia? Menghina bikinan orang Indonesia sendiri. Karena hinaan itu, orang yang membuat itu justru malah sekarang menjadi warga negara terhormat di Jepang dan di Jerman atas kecerdasannya membuat mobil-mobil listrik. Dia dibayar berapapun oleh perusahaan-perusahaan otomotif besar di Jepang maupun di Jerman, berapapun yang dia minta untuk mengembangkan mobil listrik. Yang mana ketika mobil listrik itu dimasukkan di Indonesia dengan merek Toyota, merek BMW, merek Tesla, kita merasa wah hebat ya, Amerika bisa membuat Tesla, hebat ya, BMW bisa membuat mobil listrik, Jepang hebat ya, Honda bisa ada mobil listrik. Kita tidak pernah tahu bahwa itu sebenarnya buatan insinyur Indonesia yang pernah kita hina. Come on, betapa kurang ajarnya kita kan ya. Kita menghina saudara sebangsa sendiri atas karya yang dihasilkan yang memang belum sempurna dan itu mendapat dukungan pemerintah yang kecil, tapi sudah kita hina. Di sana, di Indonesia, kalau masyarakat sudah menghina, pemerintah itu biasanya tidak akan melanjutkan. Dan betul kan, proyek mobil listrik di Indonesia tidak dilanjutkan. Nah ini luar biasa cilaka itu salah satunya. Tapi ya semoga kalian tidak menjadi generasi demikian ya. Jadi generasi yang positif lah.
setiap ada kemajuan dari teman kalian itu ikut senang, ikut belajar, sehingga tidak ada yang namanya iri hati, dengki, dan sebagainya atau sejenisnya kepada sesama anak bangsa. Itu yang membuat negara kita nggak bisa maju-maju itu. Yang selanjutnya, pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Ini silakan nanti kalian baca sendiri dan seterusnya. Dan yang ketiga, materi lain berupa aturan bernegara, aturan berupa bendera negara, bahasa negara, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Jadi pembagian dalam Undang-Undang Dasar kita itu ada 3 elemen yang diamandemen pada waktu tahun lalu, beberapa puluh tahun yang lalu. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pada materi yang berikutnya, teman-teman. Jadi, kalau tadi kita membahas tentang Pancasila yang ada di dasar negara kita, di Undang-Undang Dasar 1945, kali ini kita akan mempelajari tentang implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara. Nah, ini nanti juga ada tugas penyerta ya, tugas penyerta dalam sub bahasan ini. Jadi kalian nanti intinya adalah saya minta untuk membuat artikel. Artikel itu berarti bisa ambil pulpen dulu semuanya sama apa namanya, kertas. Sudah? Iya Pak, sudah. Oke, jadi tugasnya begini. Dalam pertemuan kali ini, kalian buatlah artikel ya kurang lebih 10 sampai 15 halaman saja. Kemudian dalam artikel itu ada pendahuluan, yang mana di dalam sub pendahuluan tadi itu memuat latar belakang masalah yang kamu angkat. Jadi kamu mengangkat sebuah masalah, tema tertentu, kemudian kamu tulis menjadi sebuah artikel. Artikelnya tentang apa nanti dulu. Ini sistematikanya dulu saya jelaskan. Jadi sub yang pertama adalah pendahuluan. Yang kedua, sub yang kedua adalah metode. Metode penelitian atau metode dalam kamu membahas artikel itulah. Bisa melalui metode-metode yang sudah banyak ya, artikel-artikel itu. Metodenya bagaimana? Kamu jelaskan kualitatif kah, kuantitatif kah, atau studi tentang literasi, literatur, melihat buku-buku yang ada gitu. Kemudian yang sub yang ketiga adalah pembahasan, hasil dan pembahasan. Ya, dalam sub hasil dan pembahasan ini kamu membahas mengenai apa yang menjadi persoalan, solusi dari yang kamu berikan dari persoalan yang kamu angkat di pendahuluan tadi apa, itu kamu bahas. Kemudian ada yang sub yang terakhir adalah penutup. Penutup adalah simpulan dari artikel yang kamu tulis, yang kamu angkat tadi. Di bawahnya ada referensinya ya, jangan lupa ada referensinya. Nah, dalam menulis artikel ini, saya sarankan kalian membaca jurnal-jurnal yang antara tahun 2010 sampai 2020. Temanya apa? Temanya adalah kamu coba kritisi secara akademik tentang kebijakan negara kita, whatever. Mau di bidang politik, mau di bidang sosial, mau di bidang ekonomi, mau di bidang pertahanan dan keamanan, atau mau di bidang pendidikan. Jadi kamu mengkritisi, tapi juga kamu punya solusi menurut kamu. Nah, itu sepanjang 10-15 halaman saja. Jadi artikelnya demikian. Dan tentu artikelnya berikan judul ya. Berikan judul yang sesuai dengan apa yang kamu angkat permasalahan di artikel tersebut. Mengumpulkannya di menu tugas di Vclass sudah saya buatkan wadahnya, dan waktu pengumpulannya seminggu saja cukup ya. Cuma 10-15 halaman kok. Kalian kan cerdas. Hehe. Gitu ya. Paham ya?
Ini bertanyakan dulu. Jadi kalau kemarin itu saya minta kalian berpendapat secara langsung melalui kamera, direkam, dan ternyata setelah saya baca satu persatu itu luar biasa pendapatnya, pembahasannya juga bagus. Jadi saya tingkatkan, saya improve kembali kemampuan kalian dalam menulis. Tentunya ketika SMA atau aliyah dulu juga guru pernah mewajibkan kalian untuk menulis artikel kan. Jadi coba saya terapkan juga pada perkuliahan kita ini, yaitu membuat artikel tentang bagaimana sih sebenarnya implementasi Pancasila dalam kebijakan negara kita. Entah itu di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, atau di bidang pendidikan. Perspektif kalian saya bebaskan. Tapi intinya adalah membahas tentang bagaimana implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan. Itu ya, 10 sampai 15 halaman saja. Mari kita lanjutkan. Berikutnya tentang penjabaran 4 pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Polek Sosbud Hankam. Tadi kita telah membahas mengenai 4 pokok pikiran dalam mewujudkan cita-cita hukum, ya kan? Jadi 4 pokok pikiran ini kemudian kita jabarkan lebih lanjut menjadi beberapa poin utama. Poin-poin utamanya adalah dari aspek politik, kemudian aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek pertahanan keamanan. Kita bahas pertama dulu di aspek politik, teman-teman. Pasal 26, 27, dan 28. Pasal 26 secara tegas mengatur siapa saja yang dapat menjadi warga negara Indonesia. Nah, misalkan nih, kamu membahas mengenai aspek politik pada pasal ini, misalkan. Siapa saja yang bisa menjadi warga negara Indonesia. Kamu kritisi. Jangan-jangan ada keistimewaan bagi warga negara tertentu jika ingin menjadi warga negara Indonesia. Nah, itu ada masalah sebenarnya. Saya bikin clue-nya semacam itu ya. Benar nggak ada masalah itu? Kalau ada masalah itu bagaimana solusi menurutmu? Nah, itu nanti silakan kamu bahas di artikel. Kemudian di pasal 27 misalkan, tentang kesamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Apakah betul? Apakah sudah berjalan kesamaan kedudukan warga negara dalam hukum? Ataukah sebaliknya? Ataukah seperti pedang yang menghunus tajam ke bawah dan tumpul di atas misalkan? Artinya misalkan benar-benar kejam atau tegas kepada rakyat bawah dan tidak tegas pada rakyat atas. Kalau ada demikian, coba ungkapkan bukti-buktinya dan kemudian bahas solusinya. Nah, itu yang saya makna sebagai clue yang kedua tentang aspek politik. Kalau kamu pengen bahas pasal 27 ini. Apakah ada keseimbangan antara hak dan kewajiban atau tidak? Kemudian bagaimana menjadi warga negara baik, dan ketika warga negara sudah baik, apakah negara juga baik kepada warga negaranya? Kalau kamu bilang belum tentu, poin-poin apa saja yang kamu maksud belum tentu baik pada warga negaranya? Nah, itu silakan kamu bahas lebih lanjut. Yang berikutnya, misalkan pada pasal 28. Kita bebas berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat. Faktanya demikian, idealnya demikian. Tapi di berita-berita kemarin, kok banyak ada beberapa demonstran yang ditangkap. Kenapa mereka ditangkap? Atas salah apa misalkan? Ya coba kamu ulas secara akademis ya, sehingga tidak menjadi hoak, tidak menjadi sesuatu yang berita bohong dan seterusnya, tapi menjadi masukan kepada para pengambil kebijakan. Pak, nanti kalau saya begitukan oleh negara gimana Pak, atas dasar undang-undang ITE dan seterusnya? Tentu tidak, negara tidak seperti itu.
Negara kita harus memandang bahwa negara kita, para pemimpin kita, para aparat kita itu baik-baik. Hanya beberapa oknum saja yang tidak baik. Dan kalau kita berpandangan demikian, insya Allah negara kita menjadi negara yang baik. Selanjutnya, pada pasal 26, 27, dan 28 yang saya contohkan ini adalah penjabaran dari pokok pikiran kedaulatan rakyat. Yang kedua, yaitu aspek ekonomi, teman-teman. Misalkan pada pasal 27 ayat 2, warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Idealnya demikian, itu yang diminta oleh Undang-Undang Dasar kita. Tapi apakah demikian juga yang tertulis di Undang-Undang Cipta Kerja misalkan, atau Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru misalkan? Kalau kamu menemukan perbedaan atau ketidakcocokan, coba utarakan dalam artikelmu. Nah, maksud saya demikian. Apa-apa saja yang tidak sesuai dengan pasal 27 ini. Berarti misalkan nih ya, undang-undang dalam pasal tertentu di Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ketenagakerjaan misalkan, ada yang tidak pas, poin mana yang tidak pas, poin mana yang tidak sesuai, itu silakan kamu angkat dalam artikel kamu. Begitu juga di misalkan pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Nah, kemudian misalkan ini cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Apakah benar dikuasai oleh negara? Atau justru malah diserahkan kepada asing? Nah, itu bisa kamu ulas secara mendetail di artikel kamu yang nanti kamu angkat. Misalkan kamu mengangkat dari pasal 33. Ini penjelasan secara rinci tentang pasal 33. Nanti silakan Anda baca kembali. Pasal 34 berikutnya. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kalau pada poin ini misalkan ada jaminan sosial misalkan, atau bantuan-bantuan yang kemarin digulirkan oleh negara. Tepat atau tidak menurut Anda? Boleh Anda bahas artikel Anda mengenai pasal 34 ini. Kalau tidak tepat, bagian mana yang tidak tepat? Kenapa bisa tidak tepat? Dan bagaimana solusi Anda menurut Anda supaya itu bisa lebih tepat? Nah, ini kalau Anda membahas mengenai pasal 34. Selanjutnya ini masih dengan pasal 34, fasilitas pelayanan kesehatan dan seterusnya. Ini nanti silakan Anda baca ya. Jadi nanti Anda bisa membahas mengenai tema tertentu berdasarkan pasal-pasal, baik itu aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, pertahanan keamanan maupun aspek pendidikan. Kalau aspek pendidikan di sini tidak terlalu saya munculkan, tapi saya gabungkan dengan aspek sosial budaya nanti di poin berikutnya. Ini pasal 34. Kemudian ada pasal aspek berikutnya pada aspek sosial budaya. Pasal 29 misalkan. Negara menjamin bahwa bangsa Indonesia itu semuanya elemen bangsa mempunyai Tuhan. Dan dipersilahkan penduduknya memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kan begitu. Itu bunyi pasal 29. Tapi misalkan kamu menemukan beberapa ekses atau ketidaksesuaian di lapangan misalkan tentang kemerdekaan beribadah bagi para pemeluk agama tertentu di Indonesia. Kenapa dilarang? Apa yang menyebabkan dia dilarang dan seterusnya. Itu misalkan bisa kamu angkat menjadi artikel di artikel yang kamu bahas. Berikutnya pasal 31. Ya, ini tadi yang saya maksudkan tentang pendidikan, bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan. Nah, kalau pendidikan ini berarti negara wajib menyediakan pendidikan yang sama di semua wilayah negara kesatuan Republik Indonesia tanpa terkecuali, kan begitu. Tanpa ada yang terlewatkan. Semua rakyatnya harus bisa mengakses dengan mudah dan murah. Terjangkau, bukan murah ya, terjangkau. Nah, ini amanah dari pasal 31. Tapi bagaimana faktanya? Kamu bisa mengangkat perbedaan antara fakta dengan hal yang diinginkan di pasal
pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu kan menjadi masalah antara fakta dengan keadaan yang ideal dalam Undang-Undang Dasar tadi. Itu akan menjadi masalah. Kamu tugasnya adalah mencari masalah, membahasnya secara mendalam, kemudian mencari solusinya. Hanya 10-15 halaman saja. Yang berikutnya, pasal 32. Memajukan kebudayaan Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat. Memelihara membangun nilai budayanya. Nah, ini kalau ini relatif lah, relatif bagus meskipun masih ada ekses-ekses yang terjadi di masyarakat tentang pengembangan kebudayaan masyarakat. Selanjutnya masih di aspek sosial budaya, ini secara keseluruhan ya. Selanjutnya ada di aspek pertahanan keamanan, pasal 27 misalkan, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Bagaimana bentuk pembelaan negara? Bagaimana bentuk pembelaan warga negara kepada negara kita? Apa-apa saja yang dilakukan oleh negara? Misalkan itu yang Anda bahas pada artikel saudara. Kalau Anda mengambil pada pasal 27 ini, banyak ekses-ekses yang terjadi di masyarakat. Kalau Anda jeli dan peka. Selanjutnya, pasal 30 ini juga masih sama. Hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara. Apa kewajiban kita untuk usaha pertahanan dan keamanan? Bisa Anda jabarkan, apa hak kita untuk mempertahankan keamanan negara kita? Nah, itu bisa Anda jabarkan. Jadi, kurang lebihnya itu, teman-teman, untuk pembahasan mengenai implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan. Sengaja memang pada slide ini tentang implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan, saya buat secara sekilas-sekilas, saya sampaikan sekilas-sekilas, supaya teman-teman itu mau untuk membaca, mau untuk melihat literasi-literasi lain, dan mulai bisa merangkainya menjadi sebuah artikel. Maksud saya demikian. Demikian untuk perkuliahan hari ini. Pada sesi ini saya buka untuk teman-teman bisa melakukan sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mau izin bertanya, Pak?